Tes. Tes. Salam. Selamat malam, saudara sekalian. Pembahasan kita pada malam hari ini atau pagi hari ini adalah sekte Protestan menggugat patung. Gugatannya sebagai berikut. Saya mau tanya, kira-kira ini menyembah atau apa ya? Karena dibawa ke planet manapun, bahkan jika kita melihat orang Hindu bersujud begini, kita sudah tahu bahwa mereka sedang menyembah. Itulah keberatan sekte Protestan terhadap patung Katolik. Sebenarnya ini hal yang membosankan bagi saya, karena ratusan dan mungkin ribuan orang sekte Protestan menggugah patung dalam gereja Katolik dengan bebal selalu mengatakan bahwa itu berhala dan sesembahan sesat. Bagi saya, sekte Protestan adalah mahasiswa dan dosennya adalah Katolik. Sekte Protestan ini seperti mahasiswa yang merasa pintar dari dosennya yang Katolik. Apa alasan saya mengatakan sekte Protestan seperti ini? Mahasiswa yang sok pintar dari dosennya yaitu Katolik. Berikut ciri dan kesamaannya. Sekte Protestan ini adalah ada pada abad ke-16. Belajar Alkitab sendiri dan mengklaim dia yang tahu, dia yang benar cara menafsirkan Alkitab. Sedangkan Katolik sudah dari zaman para rasul yang menetapkan Alkitab, yang melahirkan Alkitab dengan sombongnya, dengan sok pintarnya sekte Protestan ini mengklaim dia yang paling benar menafsirkan Alkitab daripada Katolik yang melahirkan Alkitab. Itulah kenapa saya katakan bahwa sekte Protestan adalah mahasiswa yang sok pintar. Dalil-dalil Protestan tentang patung yang selalu mengkredilkan dan selalu sok pintar atas iman Katolik adalah satu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air
di bawah bumi. 3. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Ini tertulis dalam Alkitab Keluaran 20 ayat 3 sampai 5. Itulah gugatan oleh sekte Protestan tentang patung. Mari kita lihat gambar di bawah ini. Apakah ini sujud dan apakah dapat ditafsirkan sebagai penyembahan atau berhala yang dilakukan sekte Protestan? Dengan potongan ayat-ayat tersebut, sekte Protestan atau mahasiswa ini mengklaim kepada dosen bahwa yang diajarkan dosen Katolik selama ribuan tahun salah, sesat atau berhala. Apakah klaim ini benar menurut logika dan akal sehat? Ajaran Katolik, Tuhan memerintahkan untuk membuat patung untuk keperluan ibadah. Apa ada perintah membuat patung? Mari kita membaca Keluaran 25 ayat 1, 18 sampai 20. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, dan haruslah kau buat 2 kerup dari emas, kau buatlah itu dari emas tampaan pada kedua ujung tutup pendamaian itu. Buatlah 1 kerup pada ujung sebelah sini dan 1 kerup pada ujung sebelah sana. Seiras dengan tutup pendamaian itu, kamu buatlah kerup itu di atas kedua ujungnya. Kerup-kerup itu harus mengembangkan kedua sayapnya ke atas. Sedang sayap-sayapnya menudungi tutup pendamaian itu, dan mukanya menghadap kepada masing-masing. Kepada tutup pendamaian itulah harus menghadap muka kerup-kerup itu. Ini adalah ayat atau firman Tuhan ketika Raja Daud memberikan rencana pembuatan Bait Allah kepada Salomo. Bait Allah itu adalah sama saat ini adalah gereja. Untuk membangun sebuah gereja, Allah itu telah berfirman bahwa pembuatan kerup atau gambar atau patung atau hiasan yang ada dalam bait Allah tersebut. Selanjutnya 1 Tarawih 28 ayat 18 sampai 19. Juga emas yang disucikan untuk mezbah, pembakaran ungkapan seberat yang diperlukan, dan emas yang diperlukan untuk membentukkan kereta yang menjadi tumpangan kedua kerup yang mengembangkan sayapnya sambil menudungi tabuat perjanjian Tuhan. Semua itu terdapat dalam tulisan yang diilhamkan kepadaku oleh Tuhan yang berisi petunjuk tentang segala pelaksanaan rencana itu. Lihatlah bahwa semua yang tertulis di atas diilhami oleh Tuhan sendiri. Memang bukan Raja Daud yang membangun Allah, melainkan Raja Salomo pada tahun keempat setelah ia menjadi raja atas Israel. Dan dia melakukan yang diperintahkan oleh Raja Daud seperti yang tertulis dalam kitab 1 Raja 6, 23 sampai 35.
Selanjutnya di dalam ruangan belakang itu dibuatnya 2 kerup dari kayu minyak yang masing-masing 10 hasta tingginya. 2 kerup yang terdapat pada bait Allah ini menunjuk kepada kehadiran Allah di dalam tabuat perjanjian. Dan Yesuslah yang kemudian menjadi pemenuhan dari perjanjian Allah. Nah, dalam ayat ini adalah Tuhan telah berfirman untuk membuat kerup atau hiasan gambaran untuk bait Allah. Itulah perintah Tuhan untuk membuat patung atau hiasan atau sarana seperti yang kita bacakan yang tadi bahwa Tuhan memerintahkan untuk membuat patung untuk keperluan beribadah, yaitu dengan ayat-ayat ini. Selanjutnya Yehezkiel ayat 41 sampai 17 sampai 18. Dan di seluruh dinding bagian dalam dan bagian luar terukir gambaran-gambaran kerup dan pohon-pohon korma. Di antara 2 kerup sebatang pohon korma dan masing-masing kerup itu mempunyai 2 muka. Selanjutnya Bilangan 21 ayat 8. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah sebuah patung ular tedung dan taruhlah itu kepada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpangut, jika ia melihatnya akan tetap hidup. Ular ini yang ditinggikan Musa menjadi gambaran. Namun pertanyaannya, saat Musa membuat patung ular, apakah bangsa Israel menyembah ular itu, menjadikan patung ular itu sebagai Tuhan? Tentu saja tidak. Menjadi gambaran dari Yesus Putra Allah yang harus ditinggikan, yang ditulis Yohanes 5 ayat 14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Itulah alasan gereja Katolik kenapa membuat patung Yesus. Kenapa gereja Katolik membuat hiasan-hiasan dalam gereja Katolik seperti gambaran malaikat, gambaran seperti Santo Santa, dan juga seperti patung Bunda Maria atau Yesus. Lalu penafsiran yang kedua itu di mana yang Anda benar? Penafsiran siapa benar? Siapa yang benar? Mahasiswa sekte Protestan atau dosen Katolik? Nah, silakan Anda yang menyimpulkan secara pribadi serta memohon penyertaan Roh Kudus untuk menyimpulkan siapa yang benar di antara Katolik atau Protestan untuk penafsiran, karena keduanya ada tertulis dalam Alkitab. Terang-terang dalam Alkitab bahwa ada pelarangan membuat patung, dengan juga ada perintah membuat patung. Nah, penafsiran siapa yang benar? Penafsiran siapa yang benar? Silakan secara pribadi dengan berdoa memohon penyertaan Tuhan untuk menyimpulkan. Karena perdebatan ini sudah ada dan saya yakin sampai akhir zaman pasti ada perdebatan tentang patung ini. Namun kenapa saya sebagai pribadi percaya dengan
mutlak 100% Gereja Katolik yang benar. Penafsiran Gereja Katolik adalah yang benar. Apa alasan saya? Dan juga nantinya teman-teman bisa melakukan komentar apa alasanmu secara pribadi. Yakin bahwa Gereja Katolik yang benar atau Anda yakin Gereja Protestan yang benar menafsirkan Alkitab? Berikut adalah argumen saya pribadi. Kalau Anda telan bulat-bulat ayat yang tertulis dalam Keluaran 20 ayat 3-5 tentang jangan membuat patung bagimu, mungkin Anda benar. Karena Anda hanya menyimak ayat itu. Nah, tapi jikalau Anda menggunakan akal budi dan pemikiran sehat, karena dalam ayat Alkitab tidak benar jika ditafsirkan secara terpisah dan tidak melihat konteks secara keseluruhan. Apa yang dimaksud dengan ayat itu? Dan ayat itu diterbitkan karena sesuatu keadaan pada zaman itu. Kita harus melihat historis zaman juga untuk menafsirkan Alkitab supaya benar. Nah, diterbitkan Musa mendapatkan wahyu Allah pada patung-patung untuk melarang pembuatan patung pada zaman itu, karena pada zaman itu banyak penyelewengan menyembah berhala, mereka menciptakan dewa-dewi dan mereka tidak percaya dengan Tuhan. Makanya ayat itu tercipta. Ayat Alkitab itu hampir mirip kalau kita melihat adalah undang-undang yang berlaku di Indonesia. Kenapa negara kita Indonesia menciptakan undang-undang ITE? Dulu nggak ada undang-undang ITE. Tapi karena zaman media sosial, Indonesia menciptakan undang-undang ITE supaya menertibkan pengguna media sosial. Begitu juga Alkitab ini, ayat-ayat Alkitab ini. Karena kita tidak bisa menelannya secara bulat-bulat. Dan kenapa Gereja Katolik saya yakin benar untuk menafsirkan ini, karena Gereja Katolik dari tahu asal-usulnya, dari para rasul tidak lepas. Sampai saat ini. Dia mengajarkan dari para rasul turun-temurun, dari para nabi turun-temurun, mengajarkan kepada kita saat ini. Yang tahu kejadian apa pada zaman itu. Sehingga kalau kita saat ini menafsirkan ayat Alkitab, tanpa kita melihat historis zaman, ya ini pasti kemungkinan besar kita salah menafsirkan ayat Alkitab itu. Nah, kalau Anda membaca secara keseluruhan ayat tersebut, maka dengan jelas tegas memaknai bahwa patung yang tidak bisa dibuat yang menyerupai apapun jikalau itu digunakan untuk menggantikan Allah. Menggantikan posisi Tuhan yang dituliskan dalam Alkitab, sehingga kita tidak menggunakan Alkitab lagi. Membuat sama kita patung, menggunakan kitab lain selain Alkitab. Tidak menyembah Tuhan Yesus, tidak tertuju kepada Tuhan Yesus bahwa sesembahan kita. Itu yang dilarang sesungguhnya di dalam teks ayat Keluaran 20 ayat sampai 5. Bahwa patung tidak bisa dibuat yang menyerupai apapun, jikalau itu untuk menggantikan Allah.
posisi Tuhan yang dituliskan dalam Alkitab, ini adalah tafsiran turun-temurun dari para rasul, dari para nabi itu sendiri. Atau untuk bermaksud menyembah Allah lain. Nah, contohnya menyembah patung dewa-dewi atau patung naga atau patung api karena percaya bahwa itu Tuhan, bukan Tuhan Yesus, bukan Tuhan yang tertulis dalam Alkitab yang kita sembah, melainkan Tuhan atas nama lain untuk patung itu. Karena terciptanya ayat itu pada zaman itu karena banyak penyelewengan, tidak percaya dengan Allah, sehingga mereka percaya dengan kejadian-kejadian patung tentang hal-hal lain yang mistis. Kenapa ayat itu tercipta oleh Musa? Atas ilham, atas perintah Tuhan kepadanya. Nah, jikalau seandainya patung itu dibuat, tidak berdoa, tidak menyembah Yesus yang tertulis dalam Alkitab, nah ini benar sesat dan dapat dimaknai dengan penyembahan berhala menurut iman Kristiani, karena dia membuat patung dan dia tidak menggunakan Alkitab. Nah, namun bukan berarti kita membenci agama atau yang memiliki keyakinan terhadap patung. Nah, kita tidak bisa memaksakan atau menafsirkan ayat Alkitab itu dengan kitab orang lain. Kita tidak bisa mencari pembenaran dalam Alkitab sehingga menyudutkan iman orang lain. Kita tidak bisa. Nah, sekali lagi saya ajak Anda yang menyimpulkan secara pribadi serta memohon penyertaan Roh Kudus, percaya dengan penafsiran sekte Protestan yang baru ada di abad ke-16, yang kurang lebih baru 500 tahun ada di dunia ini, dan tidak mengerti historis zaman para nabi, para rasul. Tidak mengerti sejarah Alkitab secara benar, karena ia hanya menerima Alkitab pada abad ke-16 dan dia menafsirkan seturut kehendaknya. Tidak memperdulikan ajaran tafsiran para rasul itu sendiri. Tidak memperdulikan historis zaman sejarah Alkitab serta lahirnya ayat-ayat Alkitab dalam suatu zaman. Atau percaya penafsiran gereja Katolik yang sejak para rasul sudah ditafsirkan seperti itu dan tidak berubah sampai saat ini. Sudah 2000 tahun lebih gereja Katolik, bahkan gereja Katolik yang melahirkan Alkitab itu sendiri. Contohnya seperti ini. Contohnya saya menerbitkan suatu buku. Jadi ada pembeli buku ini. Jadi dia merasa tahu apa yang aku tuliskan di dalam Alkitab itu. Satu buku itu. Daripada saya yang menerbitkan buku itu. Saya yang menetapkan buku ini. Inilah contoh Protestan. Orang Katolik, gereja Katolik menetapkan kitab suci, dia menerima di tengah jalan, dan dia merasa lebih tahu ini yang dibicarakan dalam Alkitab ini. Nah, semuanya itu kembali kepada pribadi Anda masing-masing. Saya tidak bisa menyimpulkan
Tapi secara pribadi saya, bahwa saya telah menyampaikan bahwa saya percaya penafsiran Gereja Katolik 100%. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.